Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam, hayya 'alas salam, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, wa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga pada siang hari ini kita sama-sama dapat berkumpul dalam rangka menunaikan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan seluruh amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sampai saat dan detik ini kita termasuk golongan orang-orang yang beriman, orang-orang yang apabila meninggal dunia mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Selawat salam marilah sampaikan kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang pembawa risalah Islamnya, pembawa misi yang agung, pembawa misi yang suci, yang mana ajaran dan syariatnya berlaku sepanjang tempat, berlaku sepanjang waktu, berlaku sepanjang zaman, dan kita selaku umatnya yang selalu setia, selalu taat dalam menjalankan ajaran syariatnya. Mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita termasuk golongan orang-orang yang dapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, setelah kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, kita
kita merayakan Idul Fitri, kita berjabat tangan, bermaaf-maafan, bersilaturahmi, saling meminta dan memberi maaf kepada keluarga, handai taulan, karib kerabat, teman sejawat dan lain sebagainya. Ini kita lakukan demi mencari kesucian baik sama manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, masih dalam suasana Idul Fitri 1445 Hijriah, saya di atas mimbar ini mengucapkan minal aidin al-faidin, kullu amin al-maqbulin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan puasa kita diterima insyaallah taala dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita pada Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Masuk muslimin sidang nikmati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita biasa menyebut hari raya Idul Fitri dengan lebaran. Ini karena salah satu makna Idul Fitri itu adalah lebar atau bebasnya dosa-dosa kita. Dikatakan lebar atau bebas karena dengan ibadah puasa yang kita lakukan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang artinya, barang siapa yang puasa Ramadan dengan penuh iman dan mengharap dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Lebar atau bebasnya dosa-dosa itu diharapkan tidak hanya dosa-dosa yang terkait dengan hak Allah, tetapi juga mencakup dosa-dosa terhadap sama manusia. Sebab dengan begitu kita bisa lebar atau berlebaran kembali kepada fitrah semula. Dosa-dosa kita kepada manusia tidak akan diampuni oleh Allah tanpa persetujuan dan pemberian maaf dari orang yang bersangkutan. Untuk itu timbul budaya silaturahmi dan halal bihalal di kalangan masyarakat kita pada hari lebaran. Tujuannya cukup jelas, yaitu saling meminta dan memberi maaf satu dengan yang lainnya. Maaf-maafan ini sesuai dengan tuntunan Islam dilakukan mula-mula dengan kedua orang tua, sanak pemilih, kerabat, tetangga, teman sejawat, dan selanjutnya dengan seluruh kaum muslimin dan muslimah. Masyaallah muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita memberi maaf? Allah dalam Al-Qur'an mengajarkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yang artinya orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Atas dasar ayat tersebut, Allah memberi petunjuk agar kaum muslimin dapat melakukan paling tidak satu dari tiga hal. Satu dari tiga hal berikut kepada orang yang pernah berbuat dosa kepadanya. Pertama, mengendalikan amarah, artinya kita tidak membalas suatu keburukan serupa. Ini memang nilai tambah yang harus ditujukan oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memberi maaf. Di sini kita tidak hanya mengendalikan amarah, tetapi sekaligus memberi maaf. Memberi maaf berarti kita menghapus bekas-bekas luka di hati kita. Tidak disebut memaafkan bila masih tersisa bekas-bekas luka di hati atau dalam hati kita masih tersisa dendam yang membara. Yang ketiga, berbuat baik. Berbuat baik di sini selain memberi maaf, kita dianjurkan untuk sekaligus berbuat baik dan menjalin
hubungan baik dengan orang yang pernah berbuat dosa kepada kita. 3 kebajikan tersebut di atas tampaknya perlu terus kita budayakan, terutama pada kesempatan seperti Lebaran ini. Sebab banyak orang dari kita hanya bisa marah, tapi tidak bisa atau tidak mampu mengendalikan amarah. Ia bisa meminta maaf, tapi belum sanggup memberi maaf. Juga ia baru bisa menerima kebaikan, tapi tidak bisa atau tidak mampu untuk berbuat baik. Masyaallah muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah SWT. Satu dari 3 hal kebaikan yang dianjurkan oleh Allah tersebut harus ditampilkan dalam sosok yang nyata, bersifat menyeluruh, tidak membedakan di antara perbedaan sama manusia. Di zaman Rasulullah SAW, Abdullah bin Auf bercerita, kami waktu itu sedang berkumpul bersama Rasulullah SAW dan beliau bersabda, janganlah duduk bersamaku orang yang memutuskan persaudaraan. Mendengar ucapan tersebut, sang pemuda berdiri meninggalkan majelis. Ternyata pemuda itu telah lama bertengkar dengan pamannya, lalu yang minta maaf kepada pamannya dan pamannya pun memaafkannya. Setelah itu ia kembali lagi ke majelis dan Nabi pun bersabda, sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun apabila di situ ada orang yang memutuskan tali persaudaraan. Oleh karena itu, dalam kehidupan keluarga, semangat tali persaudaraan harus dibina dan diketalkan. Sebab putusnya tali cinta di antara anggota keluarga akan menyebabkan hilangnya barokah. Begitu juga dalam kehidupan sosial dan bernegara. Selama silaturahim itu terputus, niscaya akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya tidak sedikit di antara kita yang tampak berkumpul, tertawa dan akrab satu sama lain seperti sedang menunjukkan betapa hebatnya tali persaudaraan, padahal di hatinya ada segumpal kebencian, pahit bagai empedu yang tidak terucapkan. Mereka tampak bersaudara, padahal hatinya saling berseteru. Jika demikian, apalah artinya bersalaman apabila tidak ada sentuhan hati? Apalah artinya memuji-muji padahal jauh di lubuk hati mereka mencaci maki? Untuk itu ada baiknya kita melatih diri menjadi seorang yang ikhlas dan memandang silaturahim di Lebaran hari ini sebagai ibadah yang sangat besar pahalanya. Bagaimana ditujukan oleh Rasulullah SAW, suatu ketika beliau bertanya kepada para sahabatnya, maukah kalian aku menunjuki amal yang lebih besar pahalanya dari sholat dan puasa, yaitu kau damaikan orang yang bertengkar, dan barang siapa yang ingin panjang usia dan banyak rezeki, sambunglah tali persaudaraan. Masyaallah muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Taala. Pada bulan puasa yang lalu kita telah meningkatkan hubungan kita dengan Allah sebulan penuh dalam rangka mencari sesuatu yang fitrah atau suci. Sekarang kita masih berada di dalam bulan Syawal, hari Idul Fitri. Karena Idul Fitri itu artinya melahirkan manusia yang fitrah, melahirkan manusia yang bersih, melahirkan manusia yang suci. Untuk itu marilah kita tingkatkan juga hubungan kita kepada manusia agar kita bersih dari dosa kepada Allah dan dosa kepada manusia. Inilah yang disebut hari Idul Fitri, kita kembali kepada fitrah atau kesucian. Selanjutnya dalam suasana bulan Syawal dan bulan seterusnya sampai kembali bulan Ramadan yang akan datang, maka kita kaum muslimin dan muslimat wajib memelihara apa yang telah kita dapatkan pada bulan Ramadan dan di hari raya Idul Fitri ini, yaitu memelihara pribadi yang fitrah, jangan sampai bergelimang lagi dosa dan noda. Dosa yang sudah diampuni oleh Allah dan dimaafkan oleh manusia jangan diundang kembali. Jangan melakukan perbuatan yang merusak kebersihan jiwa kita. Inilah yang perlu dan wajib kita ciptakan sesudah Idul Fitri. Kita kembali kepada fitrah, kita menjaga diri sehingga tetap dalam keadaan fitrah yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu
huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihamdillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fi nafsihi wa thana bi malaikatil musabbihati qudsi fa qala ta'ala fi kitabil 'azim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Wa Allahumma ala fatil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma asli jami'a ulatil muslimin wa ansuril islam wal muslimin wa alikil kafarata wal musyrikin wa alikalimata ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa ladhikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan